Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan kuliah berikutnya begitu. Jika di video sebelumnya saya menjelaskan terkait secara umum tentang penelitian dan kemudian diikuti bagaimana memilih begitu ya topik penelitian, kita kemudian masuk ke bagaimana merumuskan tujuan dan sasaran sebuah penelitian. Nah, tujuan dan sasaran ini tentu menjadi sangat penting gitu ya untuk kita rumuskan begitu, karena berdasarkan tujuan dan sasaran inilah kemudian membantu kita untuk menyelesaikan penelitian yang sedang atau akan kita lakukan. Seperti judulnya, pada video ini saya akan menjelaskan terkait tujuan dan sasaran penelitian. Ya, jadi pada tujuan saya akan nantinya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan tujuan berdasarkan topik dan penelitian pendahuluan yang kita lakukan. Kemudian dari tujuan tersebut kita turunkan menjadi sasaran gitu, dan nanti juga saya akan menjelaskan apa perbedaan sasaran dengan research question. Dapat kita lihat pada slide ini begitu dijelaskan bagaimana merumuskan sebuah tujuan begitu. Nah, kita perlu telaah dulu apa yang dimaksud dengan tujuan penelitian gitu ya. Dan tujuan penelitian harus menggambarkan tujuan utama gitu dari proyek penelitian yang sedang kita kerjakan, atau tujuan menyeluruh begitu dari project research yang sedang kita kerjakan ya. Jadi tujuan yang menjadi tujuan utama dari penelitian kita apa, itulah yang nanti kita ekspresikan dalam bentuk statement tujuan ya. Nah, tujuan pada penelitian ini juga sebagai titik fokus penelitian kita ya, dan memberikan informasi kejelasan kepada pembaca dalam hal ini tentang penelitian yang akan kita kerjakan. Jadi tujuan penelitian hampir selalu biasanya kalau kita ingin mencari di mana tujuan penelitian itu diletakkan, hampir selalu diletakkan di subbagian tersendiri begitu dalam pendahuluan ya, dalam sebuah pendahuluan. Jadi Anda bisa lihat ada section tujuan penelitian biasanya secara clear gitu ya, dipisahkan gitu. Jadi agar pembaca ya memahami begitu apa yang menjadi titik fokus utama dalam sebuah penelitian gitu. Nah, selanjutnya pada poin ketiga ditegaskan kembali bahwa tujuan itu bersifat lugas gitu ya. Biasanya berupa paragraf pendek gitu. Jadi hanya untuk menjelaskan apa titik fokus gitu daripada tujuan dari sebuah penelitian ya. Nah, tujuan penelitian ini menjelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan, apa yang ingin dicapai gitu, dan dinyatakan secara singkat. Pada poin ketiga dapat kita lihat bahwa biasanya sebuah tujuan penelitian itu disampaikan secara lugas gitu ya, dalam bentuk paragraf pendek begitu, untuk menjelaskan mengapa tujuan diperlukan gitu ya, mengapa penelitian maksud saya diperlukan, apa yang ingin dicapai gitu dari dilaksanakan penelitian ini ya. Jadi itulah yang perlu kita pertimbangkan gitu dalam merumuskan sebuah tujuan. Nanti saya akan berikan contoh begitu bagaimana tujuan penelitian itu dibangun pada slide berikutnya. Baik, pada slide ini sama-sama bisa kita lihat contoh rumusan tujuan ya. Jadi saya memberikan dua
buah contoh di kiri dan di kanan Anda bisa perhatikan begitu di judul penelitian Smart Inventory System untuk distribusi vaksin dengan metode Economic Order Quantity, kita bisa lihat tujuan daripada penelitian yang dibangun begitu tadi sambil Anda mengingat apa yang dijelaskan di depan. Jadi apa itu tujuan begitu ya, bagaimana tujuan dirumuskan begitu dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini tujuan dinyatakan pada section khusus yaitu tujuan penelitian, di mana kalau di sini adalah 1.3 tentu Anda harus sesuaikan dengan format penelitian yang mungkin masing-masing instansi berbeda-beda begitu. Nah, di sini dilihat dengan judul yang di atas, yang di sebelah yang mana judulnya adalah Smart Inventory System, tujuannya adalah membangun sebuah smart inventory system yang efektif dan efisien sehingga proses penyimpanan, pengadaan dan pendistribusian vaksin menjadi optimal. Nah, itu tujuan utamanya. Kemudian ada kalimat penjelas di kalimat berikutnya, bahwa sistem tersebut, artinya menjelaskan sistem Smart Inventory System, dirancang untuk mengetahui jumlah persediaan inventory yang optimal dari stok vaksin dengan meminimumkan biaya cost yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan metode Economic Order Quantity dan melakukan otomatisasi pencatatan serta pelaporan stok distribusi masuk serta keluar vaksin secara real time dengan akurat dengan menerapkan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID berbasis Internet of Things. Nah, sehingga kalau kita perhatikan dari mulai kalimat awal kita tahu apa yang akan di-achieve begitu ya berdasarkan judul di atas, dan pada tujuan ini juga mengcover seluruh variabel-variabel penting yang telah dijelaskan pada tujuan begitu, sehingga pembaca dalam hal ini merasa jelas apa yang diekspektasikan daripada tujuan penelitian ini. Nah, sementara yang di sebelah kiri juga demikian begitu. Nah, judulnya adalah Sistem Informasi Pengelolaan Alat Berat Studi Kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak misalnya. Menghasilkan, jadi yang ingin dicapai adalah menghasilkan sistem informasi pengelolaan alat berat sesuai dengan kebutuhan DPUPR gitu ya, dalam mengoptimalkan koordinasi, monitoring, dan pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah pada sistem pengelolaan alat berat yang sudah berjalan, yang meliputi pendataan alat berat, perawatan alat berat, dan penyewaan alat berat, serta terintegrasinya setiap proses yang ada pada pengelolaan alat berat tersebut. Ya, jadi itu adalah cara-cara begitu yang kemudian pastinya ini disesuaikan dengan bahasa tujuan atau bahasa topik maksud saya atau judul pada masing-masing penelitian. Nah, mengapa bisa dirumuskan tujuan seperti ini? Tentu karena sudah dilakukan kajian pendahuluan sebelumnya, dan kalau kita lihat semuanya mengcover apa yang statement minimal yang ada di dalam judul begitu. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mencoba memahami gitu, mulai dari mungkin memahami judul ini sampai kemudian memahami judul atau topik yang sudah Anda rumuskan sendiri dalam bahasa tujuan yang clear gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objektif ya atau sasaran dalam penelitian ya. Nah, sasaran ini dirumuskan tentu untuk membantu gitu ya mengachieve tujuan yang sudah kita rumuskan sebelumnya ya, dalam bahasa proses begitu untuk memenuhi begitu tujuan yang sudah diformulasikan di depan ya. Jadi kita detailkan gitu ya dalam bentuk langkah-langkah begitu. Ada beberapa penelitian ada yang menggunakan section atau penjelasan tentang dengan istilah sasaran penelitian, ada juga yang menyebutnya menjadi research question atau rumusan masalah begitu ya. Nah, saya dalam kesempatan ini menjelaskan tentang objektif yang biasanya disampaikan dengan sebuah statement begitu ya. Jadi dia tidak berupa kalimat tanya. Nah, berbeda dengan research question sebetulnya bisa diambil dari sasaran juga, tapi
dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Dapat kita lihat beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam merumuskan sasaran penelitian. Yang pertama harus bersifat spesifik, ya, measurable, ya, terukur, achievable, bisa diselesaikan gitu. Kemudian relevan, ya, dan time bound, begitu, ada batasan waktu begitu ya untuk menyelesaikan penelitian ini sendiri. Gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh begitu sasaran penelitian atau objektif research objektif. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini contoh daripada research objektif ya. Kita lihat dulu tentu dari aim-nya ya, dari tujuannya. Tujuannya adalah membangun sebuah framework gitu untuk mendesain research, misalnya di sini adalah mendesain reverse logistics operation berdasarkan circular economy gitu ya. Nah, untuk mengachieve gitu, untuk menyelesaikan atau meraih tujuan tadi gitu, ada beberapa sasaran yang dibangun gitu ya. Pertama, misalnya memformulasikan reverse logistic ya, design framework-nya terus dijelaskan begitu. Kemudian tahapan berikutnya adalah reformulate ya, mengembed, sampai terakhir adalah melakukan validasi begitu. Nah, itu adalah sasaran yang disusun untuk achieve research purpose gitu ya, tujuan daripada research. Nah, tadi saya katakan bahwa research objektif ini sebetulnya mirip begitu dengan research question. Nah, kita tinggal mengubah kata-kata kalimat statement ini menjadi kalimat tanya. Tadi memformulasikan, kita ganti dengan bagaimana memformulasikan misalnya sebuah reverse logistic design framework misalnya. Kemudian baru bagaimana mereformulate circular economy principle gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita ubah dia menjadi kalimat tanya. Nah, gitu kira-kira ini bisa kita bangun tadi kalau kita sangat paham dengan tujuan daripada penelitian, terus kita juga sudah tadi kan diminta pada saat membuat topik, kita diminta melist kata kunci ya, variabel penting, masing-masing variabel itu artinya apa dan seterusnya, sehingga kita terbentuk pemahaman begitu. Memang harus dilakukan penelitian pendahuluan begitu ya untuk paham penelitian yang sebenarnya yang nantinya akan kita lakukan, sehingga kita mudah begitu untuk menentukan tujuan, menentukan sasaran. Nah, jika sasaran ini sudah clear kita formulasikan, sehingga kita tinggal melakukan tahap demi tahap dalam objektif ini atau sasaran ini, sehingga nantinya itu akan menjadi hasil daripada penelitian kita. Nah, baik, pada video ini ada dua hal yang saya sampaikan, yaitu terkait tujuan daripada penelitian, bagaimana melakukan apa itu tujuan penelitian itu sendiri, bagaimana prosesnya. Saya juga sudah menyampaikan contoh begitu ya, memformulasikan tujuan, dan kemudian apa-apa saja yang harus dipertimbangkan untuk membuat sasaran dalam sebuah penelitian, dan apa fungsi tujuan dan sasaran dalam sebuah penelitian. Dan kemudian juga saya menyampaikan terkait research objektif, dan masih ada di slide ini, Anda bisa saksikan contoh daripada sasaran dari sebuah penelitian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada tujuan dan sasaran di penelitian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.